Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahelda Esa, kelas 6D, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan memaparkan materi tentang hakikat telaah kurikulum. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian telaah kurikulum. Nah, telaah di sini memiliki arti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Sedangkan kurikulum sendiri adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik. Nah, jadi dalam hal ini kurikulum itu sangat erat hubungannya atau kaitannya dengan usaha untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, dan perencanaan yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Yang kedua adalah tentang latar belakang pentingnya telaah kurikulum. Nah, kurikulum di sini memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan. Kurikulum juga menyangkut rencana pelaksanaan pendidikan baik dalam lingkup kelas, sekolah, maupun nasional. Di Indonesia, pendidikan ini mengalami berbagai persoalan. Salah satunya adanya kurikulum yang mengalami pergantian dari tahun ke tahun dan membebani peserta didik tanpa ada arah pengembangan yang benar-benar diimplementasikan dengan perubahan yang diinginkan. Kurikulum ini bersifat dinamis karena selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan kurikulum ini harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat strategis yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting sekali kedudukan telaah kurikulum ini. Selanjutnya adalah tentang tujuan telaah kurikulum. Tujuan telaah kurikulum adalah agar tugas guru sebagai pelaksana utama operasional pembelajaran mata pelajaran di kelas dapat terlaksana dengan baik. Penguasaan kurikulum di sini bagi guru merupakan hal yang sangat mutlak. Guru hendaklah mengkaji atau menelaah kurikulum mata pelajaran apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan menelaah kurikulum itu, seorang guru akan memperoleh gambaran berkaitan dengan mata pelajaran apa yang akan disajikan, sehingga diharapkan mampu mengembangkan kurikulum, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mampu menguasai serta mengevaluasi, yang mana pada akhirnya tujuan atau kompetensi yang digariskan akan tercapai dengan sesuai yang diharapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat telaah kurikulum. Nah, manfaat telaah kurikulum ini bagi guru yang pertama dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dapat memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, dapat mendorong untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program pendidikan, dan yang terakhir dapat membantu dalam menunjang program pendidikan supaya lebih baik. Kemudian manfaat bagi sekolah. Nah, manfaat telaah kurikulum ini bagi sekolah yang pertama dapat mendorong sekolah
untuk mensukseskan penyelenggaraan program pendidikan. Yang kedua, dapat memberikan peluang bagi sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan program pendidikan. Kemudian, hakikat pemetaan kompetensi. Pemetaan adalah proses penggambaran objek kajian tertentu dengan menggunakan dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa sebuah gambaran baik secara naratif maupun visual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemetaan atau visualisasi adalah pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan gambar, tulisan, peta maupun grafik. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi dan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pemetaan kompetensi. Tujuan dan manfaat dari pemetaan kompetensi ini adalah agar dapat mengukur preferensi kompetensi berupa situational judgment, mengidentifikasi gambaran karakteristik pribadi, melakukan pekerjaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan, dan memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik pribadi. Adapun manfaat pemetaan kompetensi bagi industri, pekerja, dan diklat adalah mendesain pendidikan dan pelatihan vokasi dan asesmen untuk semua jenis pekerjaan, melakukan audit kinerja pada industri, lembaga, maupun organisasi lainnya, rekonstruksi dalam pengembangan produk atau jasa, perencanaan multi-skilling tenaga kerja, dan peningkatan pengakuan di berbagai bidang negara dan kawasan. Yang terakhir adalah langkah-langkah pemetaan kompetensi. Nah, dalam langkah-langkah pemetaan kompetensi ini ada 3. Yang pertama, penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, analisis dan identifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang pertama, penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Nah, dalam mengembangkan indikator ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Yang kedua, menentukan tema. Nah, dalam menentukan tema ini kita dapat melakukannya dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara yang kedua adalah menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru atau pendidik perlu bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak atau peserta didik. Nah, dalam menetapkan tema juga perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa, dari yang terendah, yang termudah menuju yang sulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Tema yang dipilih juga harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa, dan ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Yang ketiga, identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, dalam melakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi, kompetensi dasar dari indikator yang cocok untuk setiap tema, sehingga standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator terbagi habis.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.